Jadi dia motor baru Polytron, yaitu Polytron Fox 350, penerusnya dari Polytron Fox R. Langsung aja kita bahas soal motor ini. Nah, jadi yang baru dari motor ini adalah salah satunya dek kakinya nih. Jadi, dek kakinya sekarang udah lebih rendah. Mungkin kira-kira sekitar 2-5 cm ya kalau dibandingin sama Fox R yang lama nih. Jadi ibaratnya ini dek untuk Fox R yang lama, dan untuk Fox 350 yang baru dia sedikit lebih turun. Dan bagaimana impresinya? Kalau untuk tinggi 170 cm ini lebih nyaman sih. Artinya kaki nggak yang nangkring banget kayak gini, tapi bisa rendah kayak gini. Tapi sayangnya kalau menurut saya ini bagian kakinya lumayan sempit ya. Jadi untuk ukuran sepatu 43 aja ini pinggir sepatu kita agak offset nih. Kalau kalian lihat agak di luar dari dek kakinya. Jadi rasanya kayak kurang aman karena kaki nggak terlindungi banget sama bodi motornya. Kemudian juga untuk selanjutnya adalah kaki kita sekarang bisa selonjoran. Artinya naik Polytron Fox 350 ini akan terasa lebih nyaman kalau dibandingkan naik yang Fox R yang lama ya. Jadi ini tinggi 170 cm, kakinya bisa dibilang hampir lurus kayak gini. Ini oke banget sih. Sedangkan untuk stangnya nggak berbeda jauh, masih pakai stang model pipa, telanjang, nggak ada covernya, dan tingginya lumayan pas dengan sudut posisi stang yang lumayan mundur ke arah pengendaranya nih. Kemudian untuk joknya, ini joknya empuk banget, beneran enak banget, kulitnya lembut, lihat tuh bisa dicubit-cubit, kayak squishy banget ya. Dan ini harusnya bisa menopang bokong sama perjalanan dengan lebih aman dan juga nggak bikin pantat cepat panas sih. Kemudian kalau untuk turun, karena joknya ini lebar, jadinya tuh dia agak mengganjal di sisi pahanya nih. Jadinya paha itu agak sedikit terbuka dan efeknya jinjit untuk kedua kakinya kalau lagi napak kayak gini ya. Coba nih, lihat dari frontal. Nah, kalau lihat frontal gini kaki kanan kiri agak jinjit, tapi kalau misalkan hanya sebelah, ini kerasanya lebih oke karena kaki atau karena pantatnya bisa digeser sedikit sehingga kakinya bisa napak dengan sangat sempurna. Kemudian yang pembaruan lainnya adalah adanya regenerative braking, tapi sayangnya mungkin karena ini baterainya masih penuh ya, tadi itu 100%, terus sekarang udah 90%, regeneratifnya kayak kurang berasa, mungkin karena dia kapasitas baterai masih penuh, artinya regeneratifnya ini belum terlalu berfungsi maksimal, sehingga belum memberikan daya deselerasi yang bisa dikonversi lagi ke baterainya. Gitu. Sedangkan untuk hill start assist kita juga belum bisa nyoba karena di sini belum ada tanjakan yang bisa memfungsikan untuk hill start assistnya. Jadi untuk sementara secara performa dan juga baterainya dari Fox 350 ini sebenarnya nggak ada beda jauh dibandingkan dengan yang Fox R, yaitu masih punya klaim jarak tempuhnya 130 km dan kecepatan tertingginya itu ada di 95 km per jam. Jadi ini dia tampang Polytron Fox 350 yang baru aja di launching. Jadi mereka ada 4 pilihan warna. Nah bedanya kalau yang warna ini, greennya itu dia bisa berubah-ubah ya. Jadi sekilas warnanya kayak biru, tapi sekilas juga kayak warna hijau juga. Nah tampilan depannya ini berubah banget kalau dibandingin dari yang Fox R-nya. Sekarang tampaknya kerasa lebih tinggi dan lancip-lancip gitu ya. Jadi kesannya kayak lebih sporty, lebih tegas, dan juga ya ibaratnya kayak motor-motor ICE atau motor bensin yang lagi laku banget saat ini. Dan di depannya langsung ada windshield di sini tinggi banget. Berikut sekalian untuk plat dugaan plat nomornya di sini. Kemudian kalau kita ngeliat di sini ada velg model baru. Dia menggunakan ring 13 inci dengan ban Kingland Jaguar dan ukurannya 110/70 ring 13. Patternnya cukup sporty ya, ala-ala skuter perkotaan banget. Kemudian di sini ada suspensi teleskopik yang lumayan tebal asnya. Lampu sennya di sini masih turunan dari punyanya Fox R, cuma posisinya beda aja sih gitu. Sedangkan untuk lampu utamanya seperti ini. Jadi ada lampu utamanya jauh dan dekatnya di sini. Kemudian ada di RL-nya yang ini bisa jadi signature banget ya dari Fox 350 yang satu ini. Kemudian di sisi tengah, di sini ada perbedaan yang langsung kelihatan banget karena dek kakinya sekarang lebih rata dan lebih lega nih kalau dibandingkan sama Fox R yang versi sebelumnya. Kemudian kalau kita ngeliat ke atas, speedometernya sebenarnya nggak berubah, tetap menggunakan digital. Hanya saja di sini ada status baru yaitu untuk hill start assist-nya gitu. Kemudian juga masih ada mode berkendara drive dan juga sport, ada standar samping indikator, ada indikator rem juga. Nah, ada indikator sen, lampu hijau, lampu dekat, dan ada beberapa indikator lainnya. Kemudian kalau kita ngeliat di atas, stangnya berubah nih. Jadi sekarang nggak ada covernya. Jadi ibaratnya kayak ngeliat PCX generasi yang lama ya, karena warnanya ini chrome begini dan langsung kelihatan racer stangnya di sini.
Lalu untuk saklarnya nggak banyak berubah, yang sini masih sama, lampu jauh dekat, bisa pass beam, bisa hazard, sein, ada reverse untuk mundur, klakson. Dan kalau sekarang di Fox 350-nya udah dilengkapi dengan cruise control nih, yang bisa digunakan ketika kalian berkendara yang mungkin statis gitu ya, kencangnya. Jadi biar nggak pegel megangin gas, bisa banget buat manfaatin cruise controlnya. Kemudian ada remote-nya, ada yang D dan S. Ini untuk mengakses menunya, dan ini untuk P atau park gitu. Dan yang baru juga ada di sini nih, ada di kunci kontaknya. Karena sekarang udah keyless, yang mana bisa untuk mengunci motornya juga membuka motornya. Jadi keylessnya nggak pakai knob dan langsung tinggal pencet aja nih, baik untuk kunci stangnya, untuk menyalakan ignition atau pengapian, dan juga untuk membuka joknya. Jadi kita tinggal pencet-pencet aja. Coba ya, ibaratnya kita mau kunci stang motor ini, kita matiin dulu. Nah, udah mati, dan kita tahan agak lama yang gambar gembok. Nah, ini udah kekunci stang nih, gitu. Dan untuk mengaktifkannya, nah, jadi kita tinggal pencet tombol tengah aja. Dalam radius 1 meter membawa remote ini, udah bisa langsung buat membuka joknya. Kemudian di sebelah kanan ada laci di sini yang lumayan besar ya, tuh lumayan lega. Kemudian juga di sini ada laci juga yang ada penutupnya. Dan kalau kita lihat di sisi dalamnya, ada power outlet model Type C di dalamnya, kayak gini. Dalamnya lega banget sih. Ya, tuh bisa banget nih naruh HP-HP, jadi sambil ngecas. Dan juga untuk botol-botol minum air mineral. Lalu di tengah ada gantungan barang. Decknya masih kerasa lega banget. Buat galon sih katanya bisa muat 2 buah galon air mineral. Untuk chargernya ada di sebelah sini untuk ngecas baterainya. Colokannya masih sama. Dan kalau kita ngeliat sisi belakangnya di sini tampilannya, jadi walaupun tampilan depannya baru, tapi kalau kita ngelihat tampilan belakangnya, ini rasa Fox R-nya masih kerasa banget, terutama kalau kita ngelihat di stop lamp-nya ya. Jadi ini stop lamp masih stop lamp Fox R yang lama banget, jadi mereka tidak menghilangkan ciri dari produk mereka yang udah menjadi backbone ini. Nah, ini untuk lampu remnya, lampu standby-nya juga lepas, gitu ya. Sennya seperti ini, udah full LED, begitu juga dengan lampu plat nomornya, udah LED juga warna putih. Untuk di belakang, motor powernya nggak berubah, masih sama kayak Fox R, jadi sekitar 6 kW ya, 6.000 watt gitu untuk peak powernya. Dari kecepatan maksimalnya klaimnya 95 km per jam dengan jarak tempuh di angka 130 km klaimnya gitu. Lalu untuk joknya empuk-empuk ini, lembut banget, kulitnya squishy. Joknya juga nggak berubah di bawahnya. Jadi masih ada ruang bagasi yang muat helm half face bawaannya yang Polytron, atau helm half face yang dimensinya nggak terlalu panjang, dimensinya nggak terlalu lancip. Masih muat banget di sini buat naruh, nggak berubah dari Fox R yang sebelumnya. Di sebelah kanan juga nggak berubah, masih menggunakan cakram. Remnya yang belakang 2 piston. Motor power, suspensinya ya non subtank ya, jadi nggak ada tabungnya. Di sini merupakan pijakan buat pemboncengnya seperti itu. Nah, ini dia di catnya yang unik. Kalau kita ngeliat dari sisi ini ada warna ungunya ya. Tapi kalau kita pantengin di sini jadi hijau kebiru-biruan gitu. Unik ya untuk warna yang satu ini. Nah, untuk Fox 350 ini dia didesain khusus di Kudus. Jadi benar-benar di R&D-nya Polytron. Jadi desain barunya disebut dengan urban design yang cocok banget untuk pengemudi atau pengendara yang perkotaan banget lah. Jadi mereka itu nyebutnya, made for modern warrior. Jadi untuk budak-budak corporate, mungkin yang setiap hari naik motor untuk bekerja, pulang kerja. Nah, katanya sih motor ini cocok banget. Nah, pembaruannya kalau kita rangkum itu di motor itu ada hill start assist, ada cruise control, ada comfy deck yang bikin kakinya nggak jadi nangkring, ada regenerative braking, dan ada keyless baru yang bikin pengoperasian motornya jadi gampang banget. Nah, untuk harganya, Polytron juga masih mempertahankan dengan skema yang ada 2 macam itu. Jadi ada skema sewa baterai, ini harganya terjangkau banget. Jadi untuk sewa baterai itu harga 22,5 juta, tapi Polytron seperti biasa memberikan subsidi 7 juta sehingga harganya menjadi 15,5 juta aja dengan biaya bulanannya itu sewa baterainya 200 ribuan. Nah, sedangkan untuk pembelian putus atau baterai hak milik, harga motor itu ada di angka 34,5 juta. Tapi lagi-lagi subsidi 7 juta menjadi 27,5 juta aja on the road Jadetabek. Gimana? Menarik banget kan? Jangan lupa untuk pembelian 350 konsumen pertama di GJAW nanti akan ada bonus dari Polytron juga, dan ada bonus tambahan kalau kalian belinya dari blibli.com. Kurang lebih seperti itu rasa berkendara kita dan first impression kita mengenai Fox 350 nih, motor listrik baru dari Polytron yang digadang-gadang akan jadi motor listrik terlaris sama kayak pendahulunya, yaitu Polytron Fox R. Nah, kalau menurut kalian gimana improvement dan juga hal-hal baru yang ada di motor listrik ini? Coba komentar di bawah.
Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovlog Indonesia, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.